4 sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum Islam dapat diartikan sebagai aturan yang bersifat mengikat dan memberi kekuatan. Karena sebagai hukum, maka jika melanggar akan menimbulkan sanksi. Secara garis besar, hukum Islam sebagai pedoman sekaligus sebagai syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah atau kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada penghujung utusannya secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Mutawatir sendiri berarti yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadikannya sebagai sumber hukum Islam primer atau pertama. Dan banyak keutamaan Al-Quran yang tidak terdapat pada 3 sumber hukum Islam lainnya. Keutamaan membaca Al-Quran antara lain adalah mendapatkan pahala sebagai obat yang mujarab bagi hati dan lainnya. Hadis dan sunnah. Apa itu sunnah? Ternyata pengertian sunnah dapat dilihat dari 3 pandang cabang ilmu, yaitu sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu usul fikih, dan sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut ahli fikih adalah anjuran dan tidak wajib. Menurut ahli usul, sunnah adalah sumber syariat dari Nabi SAW selain Al-Quran. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah semua yang berasal dari Nabi, baik yang ada kaitannya dengan syariat maupun yang tidak ada. Dalam ilmu hadis, kita mengenal hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa sih pengertian hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir adalah berita dari Rasulullah SAW yang disampaikan secara bersamaan oleh orang-orang kepercayaan dengan cara yang mustahil mereka bisa bersepakat untuk berdusta. Lalu, apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang derajatnya tidak sampai ke derajat mutawatir. Abu Aliyah berkata, sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW dengan membawa sunnah sebagaimana Jibril datang kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya sangat banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah suatu praktik penyamaan hukum antar sesuatu yang disebutkan hukumnya secara gamblang dalam agama, yang selanjutnya disebut al-maqis alaih atau masalah utama, dengan sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam agama, yang selanjutnya disebut al-maqis atau masalah cabang. Penyamaan ini dilakukan karena adanya kesamaan dalam penyebab hukum atau yang masyhur disebut dengan ilaih. Atau bahasa sederhananya adalah qiyas menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, karena Islam mengajarkan keadilan. Dalam qiyas terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah kasus awal atau kasus asal, yang kedua adalah kasus baru atau kasus cabang, yang ketiga hukum untuk kasus awal, dan yang terakhir adalah ilaih untuk kedua kasus, yaitu kasus awal dan kasus cabang. Contoh kasus. Khomer itu haram. Lalu apa hukum narkoba? Hukum asalnya adalah khomer, lalu kasus cabangnya adalah hukum narkoba. Hukum kasus 1 adalah haram. Apa sebab khomer itu haram? Karena memabukkan. Jika ilaih ada pada narkoba, maka hukum narkoba disamakan dengan khomer. Lalu hukum narkoba adalah sama dengan khomer karena benda ini memabukkan sebagaimana khomer.